Kali ini saya mau bermain gitu ke tempat salah satu pecinta, juga penghobi, juga pelestari burung perkutut Kota Malang. Nah, beliau punya ratusan ekor burung perkutut, mulai lokal sampai Bangkok, tapi mayoritas lokal, pelestari lokal. Yuk saksikan saja liputannya. Selamat siang, Bang. Selamat siang, sugeng enjang, sugeng siang. Bisa diperkenalkan namanya ini siapa ini, Bang? Oh, saya mohon maaf. Biasa bahasa Jawa sih. Saya Wasis, alias Gandrung, gitu aja dah. Nah, ini di sini ini memelihara khusus burung anggungan aja nih. Iya, Pak. Karena saat ini anggungan memang lagi banyak digemari oleh masyarakat Jawa ataupun Nusantara. Lagi booming dengan anggungan atau perkutut berkuku puter, terutama perkutut yang lagi booming
Nah, seperti itu. Jadi lagi rame-ramenya Pak ya. Nggih, lagi rame-ramenya. Kalau masalah harga gitu nominalnya apa ya? Perkiraan sampai berapa gitu Pak? Kalau perkutut itu misterius Mas, harga pun juga ikut misterius kayaknya, karena banyak sisi ataupun banyak apa ya unsur-unsur dari perkutut yang menentukan harga itu sendiri, ataupun menentukan dalam kategori itu tidak bisa diprediksi, karena penggemar atau penghobi atau pecinta itu bermacam-macam yang dicintai dari berbagai sisinya, entah itu sisi suara, sisi mistis atau sisi sakral seperti itu. Jadi tidak bisa diprediksi atau tidak ada ukuran harganya, itu khusus untuk perkutut. Itu yang saat ini lagi kenyataannya memang seperti itu gitu loh, masalah gitu. Nah, ini kan denger-denger ini perkutut lagi naik-naiknya ini. Nah, menurut jenengan ini pandangannya jenengan gimana nih Pak? Ya, kalau saat ini memang 2 tahun terakhir ini terutama perkutut lokal. Lokal itu lagi booming atau lagi naik daun lah, istilahnya lagi tren. Ya mungkin juga terkait dengan apa saya juga kurang tahu. Kalau bagi saya sendiri, kalau pribadi sih, ya alam semesta mungkin yang menghendaki istilahnya, karena orang harus kembali ke jati diri atau adat budaya. Karena banyak sekali di dalam perkutut itu banyak sekali unsur-unsur atau nilai-nilai seni, termasuk seni budi pekerti yang luhur di dalam perkutut lokal yang menyandang ciri mati atau katuranggan yang sekarang lagi booming juga. Itu yang saya dapat atau saya simpulkan dari boomingnya perkutut saat ini gitu loh. Seperti itu. Nah, ini saya ingin mengajukan pertanyaan ini Pak. Monggo, Nah, monggo. yang ke satu Pak ya. Nggih. Menurut panjenengan apa yang menarik dari segi anggungan terutama perkutut? Ya, seperti yang saya katakan tadi, perkutut itu banyak digemari. Kalau khusus lokal, identik dengan lokal, itu dari segi katuranggan ataupun khas klasik suara alamnya, istilahnya seperti itu. Karena ya itu tadi, menurut mitos dari leluhur atau sejarah atau filosofi dari leluhur dulu, banyak mitos-mitos atau sugesti yang beredar mengenai perkutut. Sebuah momen-momen yang istilahnya seperti apa ya, kayak aneh-aneh gitu loh. Jadi sisi sakral atau sisi mistisnya itu banyak yang digemari atau dicari lagi atau diyakini lagi. Karena bagaimanapun perkutut itu adalah, bagi saya pribadi, adalah sebuah cermin perilaku yang sangat patut. Istilahnya patut itu baik atau mengandung unsur budi pekerti yang sangat luhur di dalam sebuah katuranggan yang disandang oleh seekor burung perkutut itu sendiri. Bagi yang mau mencari maknanya, mau mencari arti dari makna katuranggan itu sendiri dan bisa mencerminkan dalam kehidupannya, maka perkutut yang dipelihara itu akan mengeluarkan unsur-unsur tertentu dalam kehidupannya. Seperti terutama unsur yang positif sesuai sugestinya atau makna yang dapatinya ketika mencari pengertiannya itu tadi. Seperti itu, Mas. Nah, yang kedua ini Pak. Nggih. Di luar sana kan banyak yang membicarakan, banyak mitos yang beredar. Seperti misalnya apa ya? Yang nggak boleh itu kan memelihara itu masing-masing umur muda. Nah, itu kenapa ini? Oh, kalau itu kan sebuah sanepo, kalau bahasa Jawanya sanepo, kalau bahasa Indonesia pribahasa. Orang Jawa yang muda belum boleh memelihara perkutut, karena perkutut itu adalah satu dari 5 prinsip hidup orang Jawa dulu, yaitu Kukilo, Curigo, Turonggo, Wismo, Garwo. Nah, di situ yang namanya orang muda kadang belum benar-benar mengerti apa itu sejatinya perkutut bagi orang Jawa. Dan perkutut itu karena tadi saya bilang mengandung banyak unsur-unsur budi pekerti yang sangat luhur. Jadi anak muda itu biasanya emosionalnya masih tinggi, unsur egonya masih tinggi. Jadi sangat rawan atau bisa dikatakan belum patut lah. Karena belum bisa menempatkan istilahnya egonya, kesabarannya. Jadi nanti kadang orang dulu bilang bisa berbentur atau menuangkan suatu momen yang kurang baik, karena
di dalam perkutut itu sendiri kalau tidak dipahami dan dimengerti benar-benar apa itu sejatinya burung perkutut yang mengandung unsur seni budi pekerti yang luhur tadi, kalau pemiliknya, pemeliharanya istilah tidak mengerti, maka ya itu tadi akan menuahkan suatu momen atau istilah dilingno, paweling atau namanya diingatkan dengan momen kehidupan yang kadang sangat istilahnya bisa mencelakakan atau gimana, itu menurut mitos. Tapi kenyataannya memang seperti itu juga. Menurut mitos seperti itu, padahal itu bukan dari burung perkututnya. Kadang dari pemiliknya atau pemeliharanya yang belum bisa mengerti piwulang apa atau pelajaran hidup apa yang disampaikan oleh burung yang perkutut yang dipeliharanya. Istilahnya seperti itu, Mas. Itu entah bisa dimengerti oleh semua pecinta atau pelestari atau enggak, saya itu monggo kerso lah, istilahnya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu gitu loh. Nah, yang ketiga ini, nah, kenapa memelihara burung perkutut itu harus apa ya, ganjil? Nah, kok bisa harus ganjil? Kok nggak bisa genap gitu? Kalau untuk ganjil genap sih sebenarnya menurut saya saat ini bebas, Mas, istilahnya universal atau netral. Tapi menurut orang dulu, karena perkutut itu adalah sebuah cermin perilaku sing patut, jadi kita kembalikan ke diri masing-masing, ke pemikiran atau keyakinan masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Namanya ganjil. Ganjil itu kan kurang. Kalau genap itu kan cukup atau jangkep kalau orang Jawa bilang. Lah, orang kalau memelihara genap atau jangkep kembali ke pribadi masing-masing, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Orang itu kalau jangkep atau cukup, merasa cukup, kadang sifat adigang, adigung, adiguna itu akan keluar. Karena merasa cukup. Wah, aku sudah punya segalanya kok. Kenapa kamu mengingatkan saya? Tidak ada gunanya. Diingatkan siapapun dia tidak akan dipakai. Nah, padahal unsur manusia itu kembali lagi, manusia itu tidak ada yang sempurna. Meskipun kamu kaya, kamu cukup, pasti masih ada kekurangannya, baik dari segi sikap ataupun perilaku. Seperti itu. Tapi kalau ganjil, memelihara ganjil sebagai simbol bahwa ganjil itulah kurang. Kembali lagi ke manusia itu tidak ada yang sempurna, bahwa manusia itu banyak sekali kekurangan. Maka kita harus koreksi diri untuk mengisi atau melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita, baik dari segi sikap, perilaku, ataupun sudut pandang ketika kita berhubungan dengan sesama. Misalnya seperti itu, Mas. Itu prinsip pribadi loh, Mas, tapi perlu diingat. 1000 orang 1000 pengetahuan. Jadi jangan terpaut dengan bahasa saya tadi. Seperti itu. Monggo. Nah, yang terakhir ini, Bang, khusus buat pecinta perkutut Nusantara, apa pesan dan kesan untuk para pecinta dan penghobi perkutut, khususnya lokal? Nah, lokal ini, khusus lokal gimana? Untuk pecinta lokal senusantara, terutama lokal itu terkait tidak luput dengan Katuranggan. Ada pecinta suara, ada pecinta Katuranggan. Kalau bisa dua-duanya, istilahnya seperti itu. Ya, pesan saya dan Pauling istilahnya begini. Kalau mencintai sebuah Katuranggan, jangan cuma mencintai nama Katuranggannya atau mencintai luarnya saja, memburu Katuranggan. Katuranggan itu tidak bisa diburu. Dalam sisi lain, cintailah makna Katuranggannya yang terselip di dalam sebuah Katuranggan yang disandang oleh seekor perkutut. Jadi cari dan gali maknanya, cerminkan dalam kehidupan Anda, supaya istilahnya anugerah atau tuah itu akan terwujud. Karena kalau dipercaya memelihara Katuranggan ini memiliki tuah seperti ini, kadang rata-rata seperti itu. Nah, itu tadi kita kembalikan lagi, tuah tersebut tanpa diiringi dengan sebuah perilaku atau diwujudkan dengan perilaku, dari mana tuah itu akan datang? Mohon maaf, menurut saya seperti itu. Tapi monggo dipikir sendiri-sendiri, semua saya kembalikan ke pribadi masing-masing. Intinya perkutut itu adalah simbol atau cermin kehidupan. Kalau orang Jawa bilang adalah koco benggolo. Jadi mencintai sebuah Katuranggan atau sebuah perkutut, kajilah sedalam mungkin, karena itu sangat erat dengan perilaku Anda sehari-hari. Patutnya perilaku Anda sehari-hari. Makanya perkutut memiliki arti adalah cermin perilaku sing patut. Patutnya perilaku
ngilo atau ngaca dari sebuah katurangan yang disandang. Jadi kajilah, maknailah, setelah mengerti maknanya, tahu maknanya, cerminkanlah dalam kehidupan Anda. Insya Allah, istilahnya apa itu? Kanugrahan, atau orang mengatakannya sebagai yoni, atau terserahlah. Itu akan mengiringi perjalanan hidup Anda sesuai sugesti yang Anda cerminkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tentunya sugesti yang positif. Itu maksudnya, tidak melanggar atau keluar dari rel agama dan keyakinan Anda masing-masing. Oke Mas, saya rasa cukup segitu. Salam budaya, tetap salam kung mania, bar ketekung, rahayu.